Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kita di Smamif TV. Oke, kali ini akan menjadi hari yang sangat menarik di mana beberapa teman kita yang sekarang yang kemarin sudah menjalani kelas 12 sudah melakukan wisuda. Itu artinya beberapa teman-teman kita yang dulunya kelas 12 ini sudah siap dan sudah matang secara pribadi maupun secara intelektual untuk bisa dilepaskan ke masyarakat luas. Oke, tanpa perlu lama-lama, kita coba wawancarai salah satunya. Di sini ada Mas Alvin Asin. Oke, bisa diperkenalkan dulu nih Mas Alvin, dari kelas berapa ini? Dari kelas 12 IPA 2. 12 IPA 2. Agak dimajukan nggak apa bentuk mic-nya? Oke, terima kasih. Oke, gimana nih? Kita habis melalui prosesi wisuda untuk kelas 12. Untuk Mas Alvin Asin sendiri, gimana perasaannya setelah wisuda? Alhamdulillah senang, tapi ada sedihnya juga. Ada sedihnya juga. Kayak gimana tuh sedihnya yang dirasakan tuh? Kan kita kan berpisah sama teman-teman sekolah, teman-teman sekolah juga. Oke. Nah itu sama berpisah sama guru-guru yang deket gitu kan Pak. Oke, boleh kasih ada cerita sedikit aja tentang kenangan yang sudah dilakukan atau dilalui di SMA Muhammadiyah 4 ini. Kayak gimana tuh? Sampai bikin sedih tuh kayak gimana tuh? Pengen tahu nih. Kilasannya tuh kan waktu itu kan dimulai dari nol juga, dari kelas 10. Juga ikut IPM juga, bareng sama teman-teman IPM seorganisasi. Terus pas kibra juga gitu. Dari lomba latihan awal sampai dapat juara-juara gitu. Pasti kan kesannya kayak berasa banget gitu. Kalau berpisah. Berasa banget kalau berpisah. Tentunya kita selalu berdoa yang terbaik buat Mas Alvin juga, untuk setelah lulus nanti juga tidak berhenti sampai di sini, untuk tetap berkarya, untuk tetap bisa berprestasi juga meskipun sudah terpisah dengan keluarga SMA Muhammadiyah 4 Surabaya ini. Oke, sebelumnya patut kita informasikan juga buat teman-teman yang di luar sana, kita pun sudah melakukan protokol kesehatan ya sebelum kita melakukan wawancara di sini, dan kita di sini semuanya sudah ditemukan, sudah melakukan cuci tangan, dan kita juga memakai hand sanitizer seperti yang ada di depan ini. Jadi insya Allah aman, dan kita selalu berdoa untuk Indonesia ke depannya wabah pandemi ini bisa segera berakhir sehingga kita bisa lebih banyak berkomunikasi dan bisa saling tatap muka seperti sedia kala, seperti itu. Oke, balik lagi ke tema yang mau kita angkat di sini. Kalau boleh tahu ke depannya nanti nih Mas Alvin setelah lulus mau ngapain, atau mungkin sudah diterima di salah satu jurusan atau di universitas tertentu, boleh diceritain? Kalau di universitas alhamdulillah sudah keterima di Hang Tuah. Di Hang Tuah. Oke, agak deket sedikit mic-nya agar biar suaranya lebih jelas kayak gitu. Tadi diterima di mana? Di Hang Tuah. Di Hang Tuah, Universitas Hang Tuah yang di Surabaya. Kalau boleh tahu di jurusan apa tuh? Di jurusan kedokteran umum. Kedokteran umum. Oke, Mas Alvin gini udah diterima di jurusan kedokteran umum. Jadi nantinya insya Allah akan bisa jadi dokter ya, kalau ngambil profesi juga ya berarti ya nantinya. Bismillah, kita doakan bersama-sama untuk Mas Alvin untuk bisa menggapai cita-citanya yang akan dilalui setelah lulus SMA ini. Oke, kalau boleh tahu juga nih Mas, gimana sih persiapannya dulu pas mau melakukan ini apa tesnya? Kalau boleh tahu di jalur apa tuh masuknya tuh? Di jalur tes gelombang 2. Tes gelombang 2 berarti di jalur pakai tes komputer kayak gitu ya? Iya. Pakai jalur tes pakai komputer. Oke. Persiapan seperti apa yang sudah Mas Alvin lakukan saat itu, atau Mas Alvin bisa sekedar cerita buat teman-teman kita yang mungkin nantinya akan kelas 3 juga, berbagi tips juga mungkin agar bisa masuk di situ ya, boleh ceritain nggak? Kalau persiapannya saya belajar soal dari aplikasi sama dari buku-buku gitu. Dari buku-buku juga. Itu kayak soal-soal SBMPTN. Kan soalnya mirip-mirip sama SBMPTN. Oke. Itu saya belajar di situ, memahami. Terus ya waktu tes agak blank, tapi alhamdulillah bisa. Oke. Kuncinya apa tuh kalau misalnya ketika kita punya mimpi tapi halangan kan mesti ada kayak gitu tadi, kayak blank kayak gitu. Terus kok bisa masih punya tetap keyakinan sehingga diberikan kemudahan atau diberikan rezeki untuk lolos di situ? Kuncinya apa saat itu? Kalau dari Mas Alvin sendiri?
sebelum ujian atau sebelumnya itu banyak-banyak doa, sholat gitu. Dan juga usaha itu tadi, cari-cari soal itu tadi. Oke, menarik sekali. Oke, kalau boleh tahu, tadi kan kita bahas masalah di akademik setelah lulus dari SMA ini. Kalau boleh tahu saat SMA juga, tadi juga sempat ada cerita bahwa ada beberapa kegiatan yang dilalui seperti di IPM ataupun di kegiatan non akademik yang lain, paskib atau yang lah. Kalau boleh diceritakan dulu kesibukan seperti itu, gimana caranya Mas Alvin menjalani rutinitas yang seperti itu? Kalau menjalaninya dari kita harus ikhlas dulu. Okay. Kalau misalkan kita udah dari awal udah keberatan buat ngelakuin itu, otomatis nanti kinerjanya kan nggak bagus, nggak total. Kan kita mempersembahkan buat sekolah juga sama siswa-siswa yang lainnya juga, biar kegiatannya itu kerasa gitu, nggak cuma sekedar kegiatan. Oke. Berarti di tengah-tengah kesibukan sebagai siswa di sekolah, kita juga harus bisa menempatkan diri untuk aktif di kegiatan di luar pendidikan seperti itu. Dan dirasakan Mas Alvin sendiri untuk bisa aktif di luar kegiatan pendidikan pun itu juga perlu ya? Iya, perlu banget. Oke, ada pesan-pesan nggak sih sekiranya buat teman-teman kita yang sekarang masih sekolah untuk menjalani kegiatan selain di pendidikannya, tapi juga di luar pendidikannya? Ada pesan-pesan nggak untuk mereka biar bisa bagi waktu seperti itu? Kalau pesan dari saya itu tergantung minat dari kalian sendiri. Kalau misalkan kalian bisa bagi waktu akademik sama akademik itu kalian suka, ya dilakuin. Tapi kalau lebih senang ke akademiknya, kalau bisa ikut-ikut olimpiade gitu Pak, biar menguji tersalurkan seperti itu ya. Sangat bagus. Harapannya buat teman-teman yang masih sekolah di luar sana nih, kayak gimana nih? Buat teman-teman yang masih bersekolah saat ini, terlebih juga kondisinya saat ini juga masih pandemi, ada pesan-pesan khusus nggak buat mereka untuk menjalani sekolah saat ini? Kalau pesan-pesan khusus tuh jangan malas-malasan. Soalnya kan dilihat dari hasil kemarin kan yang SBMPTN kan banyak yang turun nilainya. Tuh jadikan, kan sering di rumah, jadikan buat itu ngejar nilai gitu Pak. Sebenarnya seperti itu. Siap. Kalau mungkin pesan-pesan yang buat sekolah? Kalau pesan buat sekolah, ini lebih, insya Allah kalau bisa lebih memfasilitasi lagi murid-muridnya, biar minat bakatnya itu tersalurkan gitu. Oke, kurang lebih itu dulu kalau dengan Mas Alvin. Kita coba next ke murid yang selanjutnya. Terima kasih Mas Alvin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kita di Smamif TV. Berlanjut ke kakak kelas yang kedua nih. Ini ada Kak Hansa dari kelas 12 IPA 2 ya? Iya. 12 IPA 2. Kita ngobrol-ngobrol lagi nih Kak Hansa, sama kayak Kak Alvin yang tadi. Ini kondisinya juga setelah wisuda ya ini tadi ya. Gimana sih perasaannya Kak Hansa setelah lulus di wisuda ini? Senang, alhamdulillah. Tapi ya ada sedihnya juga kayak tadi. Kalau Kak Hansa gimana nih sedihnya? Kalau Kak Alvin mungkin sedihnya sedih yang cowok banget. Kalau Kak Hansa kayak gimana sedihnya nih? Sedihnya ya sedih kayak berpisah sama guru-guru, terus habis itu kayak berpisah sama temen, sudah nggak jadi siswa lagi, terus sudah kayak menjalani, kayak benar-benar bisa merasakan dunia luar yang seutuhnya gitu loh sekarang itu. Terus kan dulu sering tuh kalau waktu sekolah itu sama Bu Panca diajak kayak pameran gitu. Kalau boleh tahu Bu Panca ini dulunya sebagai guru kesenian ya saat itu ya. Diajak pameran, terus apalagi diajak pameran, terus aktif dalam kayak lomba-lomba gitu. Lomba-lomba. Iya. Lomba apa aja sih yang udah pernah diikuti oleh Kak Hansa ini? Yotkon, batik, terus mewarnai semacam itulah dalam kesenian. Yang berbau tentang kesenian ya. Dan ada pengalaman nggak nih ketika mengikuti lomba itu Kak Hansa udah dapet juara apa aja kayak gitu?
juara Yotcon. Untuk apa itu? Untuk ngelukis apa gitu? Ya custom shoes waktu custom itu. Okay. Juara dapat gold saat itu. Okay. Terus yang art space kemarin dapat gold juga. Art space itu yang kayak apa kak? Art space itu? Yang tembok kayak buat spot foto gitu. Oh, kita bikin kayak spot foto kayak gitu di terus lombakan. dibentuk kayak 3 dimensi gitu. 3 dimensi. Keren banget. Jadi kalau boleh tahu berarti Kak Hansa ini sendiri pun kondisinya di sekolah mencoba mengembangkan diri di bidang seni kayak gitu ya. Oke. Kalau boleh tahu untuk pengembangan seni di Kak Hansa sendiri emang udah dari dulu sebelum masuk ke SMA atau baru muncul ketika SMA ini? Udah dari dulu semenjak sebelum SMA. Sebelum masuk SMA. Dan di SMA Muhammadiyah 4 Surabaya ini sendiri pun Kak Hansa difasilitasi untuk bisa tetap mengembangkan diri seperti itu. Oke, kesibukan saat sekolah selain belajar apa aja sih Kak? Kesibukannya? Ya, kayak gambar gitu, terus ikut-ikut event henna juga. Henna itu yang ini ya, yang lukis tangan itu. Oke. Jadi kesibukannya Kak Hansa nih selain belajar juga ikut-ikut yang kayak gitu tadi sehingga tersalurkan apa yang dipingin oleh Kak Hansa di bidang seni. Kalau henna kan berarti kan sebenarnya bisa juga jadi ladang usaha juga ya Kak ya? Iya. Oke, bagus juga nih. Kalau boleh tahu nih dengan kesibukan yang kayak gitu nih Kak Hansa, berarti kalau ngomongin masalah setelah lulus SMA nih, Kak Hansa kan akan berkuliah nih. Kalau boleh tahu kuliah di mana nih nantinya nih? Di UPN. Di UPN Veteran Jawa Timur yang di Surabaya. Oke, di jurusan apa tuh kalau boleh dijelasin? Desain komunikasi visual. Desain komunikasi visual. Di jalur apa dulu keterimanya? Di jalur SNMPTN. SNMPTN. Itu jalurnya yang kayak gimana toh Kak? Untuk SNMPTN itu? Yang pakai nilai rapot. Yang pakai nilai rapot aja. Oh ya. Jadi Kak Hansa ini lolosnya di jalur SNMPTN yang pakai nilai rapot itu yang dari semester 1 sampai semester 5. Kalau nggak salah itu kan ada ininya juga ya kayak apa namanya harus ngumpulin portofolio saat itu. Penyerahan portofolio. Jadi harus menyertakan portofolio berupa karyanya dia. Jadi ada karya bebasnya dan ada karya yang ditentukan kayak gitu. Kalau boleh diceritain dikit aja nggak apa-apa. Untuk step-stepnya saat itu yang dilakuin kayak gimana untuk lolos di SNMPTN-nya ini? Waktu itu penyerahan portofolionya itu kan harus 5 karya. Itu yang 2 karya kayak tulis. Yang 3 ini karya kayak gambar gitu. Yang 1 itu temanya waktu itu diriku sebagai superhero di tengah banjir. Oh, diriku tengah. Menarik. Terus yang selanjutnya itu gambar perspektif ada buah semangka, pisau, terus handphone, terus sama apa lagi ya, gelas. Oh, pokoknya objek-objek yang berbeda ukuran seperti itu. Terus yang satu lagi itu karya bebas. Karya bebas. Saat itu pakai karya bebas yang dikerjakan insidental atau karya yang sudah ada? Karya yang sudah ada. Jadi emang benar-benar ini ya, ketika pengen di satu passion tertentu, usahain juga memang tekun menjalaninya kayak gitu ya Kak ya. Oke. Dan Mbak Hansa ini sendiri kondisinya saat diterima perasaannya gimana itu pas SNMPTN-nya dinyatakan lolos masuk di jurusan yang memang sudah diimpi-impikan itu? Iya, senang sekali. Terus abis itu orang tua itu kayak gimana gitu ya, orang tua tuh kayak senang, tapi senangnya itu kayak agak ngeganjel. Soalnya keinginan orang tua sih kan saya masuknya di kebidanan waktu itu. Iya, di UNER. Terus habis gitu mama bilang gini, nggak apa-apa, itu berarti yang terbaik buat kamu. Soalnya mama selama ini doanya, ya Allah berikan yang terbaik untuk anak hamba gitu. Oke. Berarti alhamdulillah juga dukungan orang tua ini penting banget nih dalam memilih satu jurusan kayak gitu ya. Dan alhamdulillahnya Kak Hansa ini dapat jurusan yang memang sepassion juga ya sama passion yang dimiliki oleh Kak Hansa. Jadi tetap dalam bermimpi itu harus bisa
direalistiskan. Ketika memang sesuai passion ya kita kejar, ketika memang kita ingin mendapatkan apa yang kita impi-impikan itu, kita juga bisa minta doa juga sama orang tua seperti itu. Oke, kalau boleh nih berbagi kesan-kesan lah kayak gitu. Kesan apa yang paling menarik yang pernah Kak Hansa rasakan ketika ada di SMA Muhammadiyah 4 Surabaya ini? Paling menarik sih menurut Kansa itu waktu kebersamaan sama Bu Panca. Kayak ikut event jaga stand, terus ikut lomba, terus ikut aktif acara YOTCON dan lain sebagainya gitu. Itu kayak bener-bener tantangan banget, cara kayak nantang Kansa untuk bagi antara fokus ke nilai sama ke passion Kansa. Itu kalau misalnya yang sama guru ya, mungkin untuk kegiatan yang bersama guru. Kalau sama teman-teman sendiri, teman-teman sebaya yang ada di sekolah, seperti apa tuh? Hampir semuanya seru kalau kebersamaan sama teman-teman, soalnya kelas Kansa itu kayak kompak gitu anaknya. Kompak banget. Semoga kompaknya ini juga bisa nular ke kelas-kelas yang lain dan bisa dipertahankan sampai besok-besok. Jadi bisa ketemu lagi dan seru-seruan hangout bareng kayak gitu. Kita tetap berdoa sih kondisi pandemi ini bisa segera berakhir sehingga momen-momen kecil seperti itu bisa terjalin lagi kayak gitu. Oke, kalau boleh nih saya pengen tanya untuk pesan dan kesannya Hansa untuk sekolah kita. Untuk sekolah kita kayak gimana nih? Pesan kesannya Kansa terus berkembang agar bisa mencetak generasi muda yang nantinya dapat bermanfaat bagi bangsa dan juga apa ya, untuk agama mungkin dan untuk oke, itu aja sih. Mungkin menarik banget kita mau ngobrol sama Mbak Hansa, Kak Hansa, cuma mungkin waktunya agak nggak banyak ya, jadi mungkin kita bisa sambung lagi di lain hari ya Kak Hansa. Terima kasih Kak Hansa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kita di Smamif TV. Kali ini berbeda lagi kakak-kakaknya, karena memang sengaja sih sama timnya dibikin berbeda-beda, karena ya itu tadi biar seru aja sih, dibikin beda-beda. Kursinya juga cuma muat 2 orang. Jadi yang terakhir kita langsung undang keduanya di kursi panas ini untuk kita tanya-tanyai. Sebelumnya bolehlah perkenalan dulu. Ini siapa nih yang perempuan nih? Mbak siapa nih? Mbak siapa nih? Nama saya Riza Nur Aini dari kelas IPS 2. IPS 2. Kalau yang satunya Mas ini? Kenalkan, nama saya Asraful Warfa Jukanto. Kameranya di sana Mas. Dari kelas 12 IPA 1. Oke. Ya, di sini berarti sudah ada Mas Asrof, dan lebih enaknya saya panggil Mas Asrof dan Mbak Riza aja ya. Oke. Mas Asrof dan Mbak Riza nih yang sudah di wisuda. Perasaannya gimana nih setelah di wisuda dari SMA Muhammadiyah 4 Surabaya ini? Dari Mas Asrof dulu aja deh. Alhamdulillah senang, soalnya sudah lulus, kita tahu kalau dewasa itu kayak apa. Nanti setelah lanjut SMA kita nanti jadi apa, cita-citanya mau jadi apa, seterusnya jadi apa gitu. Emang cita-citanya jadi apa Mas? Ya, rencananya aslinya mau cita-citanya jadi polisi. Jadi polisi. Ya, gitu. Karena sudah keterima di UNER di kesehatan masyarakat. Insya Allah udah dibocorin dulu nih sebelum kita tanyain. Berarti Mas Asrof statusnya sekarang udah diterima di UNER, Universitas Erlangga untuk jurusannya kesehatan masyarakat. Oke, menarik. Belum saya tanya, si tamunya sudah inisiatif untuk jawab dulu. Oke, kalau Mbak Riza nih, boleh dong cerita dikit gimana perasaannya setelah dinyatakan lulus sama sekolah, terlebih di Smamif ini? Alhamdulillah seneng sih, tapi ya agak sedih juga. Agak sedih. Sedihnya kenapa tuh Mbak? Karena kan ini pandemi ya, jadi jarang ketemu sama temen, terus udah lama gak ketemu, sekalinya ketemu perpisahan. Ya emang perpisahan itu juga mungkin dirasakan gak hanya di Smamif sih Mbak ya. Jadi kenangan-kenangannya atau mungkin momen-momennya itu dirasakan oleh semua orang kayak gitu. Tapi terlebih di sini Mbak Riza merasakan perpisahan dengan teman-temannya yang 1,5 tahun ya kayaknya ya kalian nggak ketemu sama teman kalian ya. 1,5 tahun. Tapi
kalau boleh tahu nih 1,5 tahun sekolah cuma melalui virtual kayak gitu. Gimana nih kalian menjalani kehidupan sekolah kemarin kayak gimana nih? Dari Mbak Riza dulu deh. Ada enaknya, ada dukanya juga, cuman lebih banyak dukanya karena kan kalau virtual tuh apa ya, kayak buat guru nerangin tuh kan agak kurang paham kitanya gitu. Kalau offline kan kita bisa tanya ke gurunya kalau misal belum paham gitu. Jadi kondisi pandemi, kondisi virtual ini membuat kalian juga agak ini ya, punya gap untuk bersosialisasi dengan guru juga ya, terlebih ya. Selain sama teman-temannya. Kalau Mas Asrof nih, ya, gimana nih ceritanya? Sama kayak Mbak Riza, soalnya kan kalau kita online juga itu susah untuk bertanya sama guru jawab ini, kita juga nggak paham gitu loh, nggak paham dengan materinya. Oke, ya itu curhat dikit aja ya untuk kondisi pandemi yang saat ini. Tapi kalau kesan-kesannya yang baik-baik deh, kesan-kesan yang positif yang menyenangkan kalau pas ada di sekolah ini apa nih? Kira-kira boleh ceritain nggak, Mas Asrof dulu deh? Kalau kesannya bisa bertemu dengan teman baru, keluarga baru dari SMA Muhammadiyah 4 yang selalu support kita dalam kondisi apapun itu. Kalau kita nggak lolos SNMPTN masih ada yang jalan baru untuk kita selanjutnya. Oke, kayak gitu ya. Jadi yang paling penting dirasakan oleh Mas Asrof dan Mbak Riza mungkin ketemu orang-orang baru di SMA ini ya. Meskipun ya 1,5 tahun pembelajaran offline, 1,5 tahunnya lagi online. Jadi 3 tahun terbagi waktunya kayak gitu. Oke, gini, kalau untuk Mbak Riza ada kesan-kesan atau cerita menarik mungkin yang bisa dibagikan sama kita di sini selama bersekolah di Smamif? Waktu berorganisasi sih sama teman-teman IPM. Kan banyak tuh suka dukanya ngejalanin program-programnya sampai pulang malam. Oh, kayak gitu. Dan itu membuat kalian kayak gimana tuh setelah kan beda banget kan pastinya dengan kalian yang mungkin sebagai murid aja dengan murid yang berorganisasi. Itu menjadikan Mbak Riza menjadi seperti apa tuh dengan rutinitas seperti itu? Lebih bisa ngebagi waktu sih antara belajar sama berorganisasi gitu. Oke. Kalau belajar tetap jadi prioritas tapi organisasi juga diperlukan. Apa yang menurut Mbak Riza menjadi perlu untuk berorganisasi itu sebenarnya apa? Karena dengan berorganisasi itu kan kita tuh bisa lebih tahu banyak pengalaman, pengetahuan. Mungkin untuk nanti lulusnya juga lebih enak gitu karena di organisasi itu kita udah terlatih gitu. Oke, itu sekelumit cerita dari Mbak Riza tentang organisasi. Kalau Mas Asrof sendiri apakah juga aktif di organisasi? Alhamdulillah aktif, Pak, dari SMP. Dari SMP, aktif di organisasi apa tuh kalau boleh tahu? Alhamdulillah aktifnya di 2 organisasi. Di IPM sama Hizbul Waton. Oke, IPM dan Hizbul Waton. IPM berarti juga sama dengan Mbak Riza ini ya. Sama. Kalau di Hizbul Waton mungkin lebih ke organisasi yang di luar juga ya. Di luar. Itu. Oke, dengan kesamaan kalian di organisasi nih, boleh nggak diceritain ketika menjadi siswa yang ikut organisasi dan harus belajar juga di masa pandemi. Gimana tuh kalian bagi waktunya kayak gimana tuh? Untuk belajar saat pandemi ini, untuk berorganisasi itu kayak gimana bagi waktunya? Boleh dimulai dari siapa dulu ya? Mbak Riza dulu deh, nggak apa-apa. Kan kalau belajar tuh ya tiap hari tetap belajar, disempetin lah buat belajar harus lah kalau tiap hari itu. Kan kalau organisasi kan nggak tiap hari juga, cuman biasanya kan ada jam-jamnya, waktunya buat berorganisasi kayak gitu. Oke, menarik. Kalau dari Mas Asrof, bagi waktunya kayak gimana nih? Bagi waktunya ya kita ngepasin jadwal di organisasi juga. Kita sudah ada jadwal tertentu yang kita deadline-kan hari apa itu untuk ikut organisasi dan mana itu untuk belajar sendiri. Oke, yang menarik di sini berarti kata kuncinya adalah di komitmen, tentang bagaimana komitmen sebagai siswa untuk belajar dan komitmen sebagai anggota dalam organisasi itu penting sehingga membuat kita lebih bisa membagi waktu antara belajar dan berorganisasi. Oke, nggak seru kayaknya kalau misalnya kita hanya membahas pas masa-masa sekolah aja. Setelah lulus SMA nih, kalau Mas Asrof tadi kan udah cerita kalau dia sudah diterima di Universitas Airlangga jurusan Kesehatan Masyarakat. Kalau Mbak Riza sendiri
udah keterima atau mungkin udah ada pandangan mau ngapain setelah lulus SMA ini? Alhamdulillah sudah keterima di jalur SBMPTN di UPN Veteran Jawa Timur, jurusan Ekonomi Pembangunan. Jurusan Ekonomi. Ini yang menarik nih. Ketika kalian milih jurusan di jalur SBMPTN ya, kalian berdua ya ini ya ceritanya ya. Itu pertimbangannya kayak gimana dulu saat milih jurusan itu? Boleh mulai dari Mas Asrof dulu deh. Kalau kita milih jurusan ya harus sesuai apa yang kita mampu. Sesuai apa ya namanya? Dari Mas Asrof sendiri. Kita bisa di jurusan itu, profesi kita di situ. Yang kita bisa di situ ya kita terobos saja, Pak. Dan kebetulan Mas Asrof memang punya keinginan untuk di kesehatan masyarakat. Kalau Mbak Riza sendiri nih, kiat-kiatnya atau tips-tipsnya milih jurusan saat itu kayak gimana kok bisa sampai lolos di SBMPTN-nya ini? Untuk tips milih jurusan sih sesuai minat bakat kita, tapi juga harus realistis juga. Harus realistis juga. Jadi artinya di sini realistis yang seperti apa ini, Mbak Riza? Ngelihat kemampuan kita. Sekiranya kita bisa nggak sih masuk situ? Bisa nggak sih berjuang buat masuk situ kayak gitu. Rasanya gimana nih setelah tahu pengumuman dan akhirnya lolos nih? Alhamdulillah sih, gak nyangka juga. Dan Mas Asrof pun? Gak nyangka. Emang ini ya, ketika kita tidak jaga atau tidak mengharapkan sesuatu itu malah ketika datang rasanya tuh nggak terduga-duga, seneng bangetnya itu nggak bisa diungkapkan kayak gitu ya. Berarti pas tes itu, sebelum tes kira-kira ada tips-tips khusus yang mau kalian lakukan atau mungkin kalian bisa tularkan ke teman-teman yang sekarang lagi kuliah, tips-tips lolos SBMPTN yang sudah kalian alami kemarin itu kayak gimana? Dari Mbak Riza dulu deh, boleh ceritain. Belajar kalau bisa konsisten berapa jam gitu kan. SBMPTN itu kan saingannya se-Indonesia. Jadi usahanya lebih dibanyakin lah. Kurangin main-mainnya, terus jangan lupa juga ibadah, doa restu sama orang tua juga. Kalau Mas Asrof nih gimana nih? Untuk SBMPTN juga, kalau kalian usaha tanpa doa itu sama saja sombong kepada Tuhan. Karena itu kita harus ibadah terus, meskipun kalian nggak lolos apapun itu, kalian harus ibadah terus, pasti ada jalannya nanti. Pasti ada jalannya. Jadi garis besarnya nih menarik nih, kalau misalnya ngobrol sama orang-orang organisasi, alhamdulillah mereka berdua juga mendapatkan dari hasil yang mereka usahakan, mereka konsisten, mereka tetap berusaha juga dan berdoa juga, akhirnya mereka dapat apa yang mereka usahakan kayak gitu. Ini terakhir nih, mungkin ada pesan buat sekolah kita, buat Semamif ini, mulai dari Mas Asrof dulu. Untuk Semamif tetap jaya, tetap makmur, berikan yang terbaik buat Semamif juga, siswa-siswa SMA Muhammadiyah 4 Surabaya. Jangan menyesal kalau kalian sudah keterima di Semamif, karena Semamif itu adalah sekolah yang membuka jalur buat Anda ke depannya. Kalau Mbak Riza nih? Mungkin buat adik-adik, kayak nggak usah malu kalau sekolah swasta pun nggak kalah lah sama negeri. Asal kita ada mau, ada niat, ya insya Allah bisa. Terus untuk Semamif, makasih juga buat bimbingannya. Terus semoga semakin maju, semoga bisa memberikan yang terbaik buat murid-muridnya. Menarik sekali kita ngobrol untuk hari ini dengan beberapa kakak kelas yang hari ini juga kita wisuda. Jadi setiap perjumpaan pasti ada perpisahan, tapi bukan berarti setiap perpisahan itu juga adalah hal yang buruk buat kita semua. Bisa jadi sebuah perpisahan adalah awal baru untuk kita bisa menjalani sebuah kehidupan yang baru dan lebih baik lagi daripada kehidupan kita yang lalu.